bahwa itu bukan iblis. Padahal doa-doa yang diucapkan Rizik Syihab waktu itu adalah ucapan-ucapan iblis. Segala sesuatu keinginan iblis diucapkan. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Kita wartakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Bersama Kabar Baik Channel, kita dukung pengabaran Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Di luar Yesus, Anda pasti binasa. Karena Bapa di sorga hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia diselamatkan. Allah tidak menyediakan dua jalan, tapi hanya satu-satunya jalan, yaitu melalui putranya yang kudus, Yesus Kristus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup, yang telah mati untuk menyelesaikan dosa kita, tetapi bangkit dari kematian dan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sehingga Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak boleh aku. Jadi jangan mimpi Anda bisa selamat. Anda tidak bisa menyogok surga dengan amal ibadah dengan agamamu. Anda hanya akan selamat kalau Anda percaya kepada satu-satunya jalan yang lurus. Jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, Bung Hotman Siregar, salam, salam kawan-kawan bergabung, thank you ya. Bung Suprapti, salam, haleluya, Immanuel, amin. Ya, Jos. Ya, Mudita, salam ya. Agustina, Sis Agustina, salam ya. Terima kasih yang udah bergabung kawan-kawan, dan hari ini topik kita menarik ya. Rupanya musuh-musuh Israel ini sudah pada saling serang ya. Erdogan ngamuk dan tiba-tiba membombardir Irak dan Suriah, ya, hancur ya. Mereka ini sama-sama yang membenci Israel ya, termasuk Erdogan juga. Ya, Erdogan ini salah satu manusia munafik ya. Kadang dia katanya dia benci Israel, tapi tetap ya menjalin kerjasama dengan Israel ya. Ini jadi Turki ya tiba-tiba menyerang Irak dan Suriah, bahkan pangkalan-pangkalan militernya dihancurkan ya. Apa penyebabnya nanti kita akan bahas ya bersama-sama. Bukannya mereka menyerang Israel, malah mereka saling serang. Ini sama dengan perang saudara ini kawan-kawan ya. Benar nggak sih? Sama dengan perang saudara ini ya. Kita lihat ya. Ini ya, Turki tiba-tiba bombardir wilayah Irak dan Suriah. Ada apa? Apa yang terjadi? Ya, bukankah kalian saudara seiman? Ya, bukan kalian itu sama-sama memusuhi Israel, kok malah bukannya Israel yang kalian serang? Ya, tapi yang kalian serang justru saudara sendiri. Saling serang ini. Gimana nih kawan ya? Bung Yastintus, thank you lah Bung ya. Leser, salam Papa Fel, salam, salam ya. Slamet Susilo, sudah pernah saya katakan, mereka akan berperang sendiri. Dibuat bingung sama Tuhan. Ya, ya, Sis Grisela, salam Om Pavel, salam ya. Terima kasih udah nyimak ya. Ya, kita akan bahas topik ini kawan-kawan. Thank you. Sebelum kita masuk ke topik, kita mau update dulu ya. Seperti biasa update dulu. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo 1.700.000 rupiah ya. Tadi kemarin saldo kita itu ada 85.132 ya. Dan hari ini 86.832. Terima kasih ya untuk Sobat Waras yang sudah mensupport, mendukung Pavel. Dan update terkini ya, tadi pengerjaan ibadah sudah saya liput ya. Kawan-kawan yang nonton video pagi
Saudara bisa lihat ya. Saya tampilkan dulu cuplikannya sedikit ya, apa yang sudah saya liput tadi pagi ya. Ya ini tadi pagi ya, tadi siang ya. Saya liput tukang sedang, ini semen yang sudah diturunkan 10 sak ya. Kita sudah pesan 50 sak, tapi yang diturunkan baru 10 sak bertahap ya. Nah, ini kawan-kawan kondisi bangunan rumah ibadah kami, dan sudah sedang dikerjakan, dilanjutkan pekerjaannya. Jadi Sobat Waras, support terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Sobat Waras bisa mendukung kami lewat BRI maupun lewat BCA ya. Dan nomor rekening tertera di layar kaca. Dan ya, kalau Tuhan kehendaki, tahun ini sudah bisa finishing semuanya. Kita masih butuh dana sekitar 200-an juta ya. Jadi Sobat Waras support ya, semoga pembangunan ibadah ini segera selesai ya. Terima kasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kembali ke topik kita hari ini. Ya, ini dia. Oke. Musuh-musuh Israel saling serang. Erdogan ngamuk, bukannya serang Israel, malah serang saudara seiman. Irak dan Suriah hancur. Oke, Bung Human. Ya, Tuhan yang hidup, pelindung Israel. Aniseran, salam. Salam waras Pavel. Ya, salam waras semuanya ya. Ya, begitulah kura-kura ya. Memang begitu ya. Musuh-musuh Israel berkelahi sendiri dan Israel yang menang ya. Ya, Bung Luki, salam ya. Salam semuanya. Terima kasih kawan-kawan yang udah gabung ya. Thank you. Ya. Ya, Ibu Lucy, thank you ya. Bung Heri, ya, thank you. Oke, kita akan melihat informasi ini Sobat Waras. Ini dia. Saya tampilkan apa judulnya aja ya, supaya karena Pavel saat ini channelnya sedang terkena pelanggaran ya, jadi Pavel sudah tidak dapat iklan, tidak dapat monetisasi lagi dari YouTube ya. Sudah mau 14 hari ini. Ya, sepertinya dalam 3 bulan ke depan Pavel tidak akan mendapatkan pemasukan lagi dari AdSense YouTube. Tapi tidak apa-apa, saya akan tetap semangat memberitakan kepada saudara informasi-informasi terupdate yang tentunya akan kita bahas bersama ya. Dan bagi Sobat Waras, support Pavel dengan like, komen, dan bagikan supaya menambah semangat saya untuk menayangkan video-video berita-berita untuk kita semua ya. Oke, ini Turki tiba-tiba bombardir wilayah Irak dan Suriah. Ada apa ya? Ini ya, Turki kembali melancarkan serangkaian serangan udara terhadap situs-situs Kurdi di Irak Utara dan Suriah sebagai respon atas kematian 9 tentara Turki. Wah, ternyata ada 9 tentara Turki yang tewas ya. Hal tersebut diumumkan pihak Ankara pada hari Minggu ya, 14 Januari ya kemarin ya, 2024. Ya, sesuai dengan hak kami untuk membela diri. Jadi lihat Turki ini super menafik ya. Katanya mereka membela diri menyerang Suriah dan Irak ya. Iya, tapi ketika Israel juga ya dengan alasan membela diri ya, membalas serangan Hamas, ya mereka ini justru membela Hamas. Ini koplaknya ini ya, munafik sekali Turki ini ya. Erdogan ini munafiknya luar biasa ya. Ketika Israel membela diri ya atas serangan 7 Oktober, malah dikutuki sama Erdogan. Tapi ini Erdogan ini alasannya ya, mereka ini padahal tentara Turki yang meninggal cuma 9 orang loh. Bayangkan Israel itu hampir 1.500 warga sipilnya yang tewas dihajar sama Hamas ya, sehingga Israel melakukan serangan balik. Malah mereka mengutuki Israel. Ini Turki cuma 9 orang loh. Mereka katanya dengan alasan hak mereka sesuai dengan hak kami untuk membela diri. Jadi mereka menyerang ini ya,
Suriah dan Irak ya. Ini sesuai dengan hak kami kata dia untuk bela diri. Operasi udara dilakukan terhadap sasaran teroris di Irak Utara, di wilayah Metina, ya, Hakurk, Gara, Kandil, dan Asos. Dan di Suriah Utara, kata Kementerian Pertahanan Turki dalam pernyataannya sebagaimana dikutip. Wah, Turki sudah mengatakan mereka menyerang teroris. Pahlawan itu ya, itu pahlawannya Irak dan Suriah itu ya, bukan teroris itu ya. Sama kan alasan mereka, katanya Hamas itu pahlawan, bukan teroris, itu pahlawan ya. Ini sekarang Turki sudah kena batunya ini ya. Nah, akhirnya dia menyerang juga si Suriah dan Irak ini kawan-kawan ya. Antara Turki mengklaim telah mencapai 24 sasaran termasuk goa ya, tempat berlindung, gudang amunisi dan peralatan ya, perumahan dan pabrik gas yang digunakan oleh pejuang Partai Pekerja ya Kurdistan PKK yang telah melancarkan perang gerilya melawan negara Turki sejak 1984. Wah, sudah lama juga ya mereka ini saling-saling serang ini ya. Jadi memang kawan-kawan, negara-negara Islam ini tidak pernah aman ya, karena mereka dengan sendiri itu akan saling bunuh gitu loh, akan saling saling berantem ya. Kita lihatlah ya, Yaman, Arab Saudi sampai sekarang nggak aman ya, Afghanistan Taliban ya, Suriah, Irak, Iran, ya Turki. Jadi mereka dengan mereka ini saling bantai aja ini. Kan semua itu ya demi dalil, semua demi dan semua itu mereka kaitkan dengan agama ya. Lalu sebelumnya pada Minggu, kantor berita resmi Turki, Anadolu ya, mengumumkan pada Minggu sebelumnya bahwa 23 target termasuk pangkalan dan gudang senjata lebih ya telah dihancurkan di Suriah Utara ya. Turki dan pada hari Sabtu mengatakan pihaknya telah mencapai 54 target di Suriah dan Irak ya, milik PKK dan Unit Perlindungan Rakyat YPG. Ya, jadi mereka ini lagi-lagi saling serang, saling bunuh ya, dan saya nggak tahu lagi ya, inilah dampak dari mereka sendiri ya, yang saling serang ya, padahal mereka ini satu agama, satu iman, sama-sama juga musuh Israel ya, sama-sama musuh Israel, tapi malah sekarang Israel santai ya, menyaksikan mereka lagi lagi saling serang ya kan. Jadi mereka ini termasuk Turki kan juga yang katanya ingin menggempur Israel ya kan. Bukan hanya Turki ya, Suriah ya, Irak kan juga yang memasok senjata ke Hamas. Jadi lihatlah hari ini ya, mereka dengan mereka sendiri yang akhirnya jungkir balik ya, saling bunuh membunuh. Bukannya mereka bersatu menghadapi Israel, ya malah mereka pecah kongsi ini ya. Ya, siapa gali lubang dia sendiri yang jatuh, betul ya. Jadi mereka sendiri nih yang saling saling bantai ini kawan-kawan ya. Wah, Turki luar biasa ya. Luar biasa menyerang saudaranya sendiri ya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Jangankan di luar ya, di Indonesia ini juga ya sama. Pihak yang merasa paling suci, yang merasa paling kafah Islamnya, mengkafir-kafirkan yang Nusantara. Ya kan, betul kan? Yang turunan Habib, yang ngaku turunan Habib, mengkafir-kafirkan yang turunan Nusantara. Itu kan memang realita di bangsa ini pun ada yang seperti itu. Ya karena merasa paling benar, merasa paling paling pemilik surga, pemegang kunci surga, apalagi kalau turunan-turunan Habib ini kan merasa mereka lah pemilik surga. Jadi apapun yang dilakukan oleh turunan Habib itu wajib untuk diikuti ya. Bahkan sampai-sampai mereka berebutan air liur, ya kan, berebutan botol bekas milik Habib ya. Dan itu dianggap mereka ya sebagai jalan mereka masuk surga gitu loh ya. Dan mereka yang merasa pemilik surga ini, mereka inilah yang doyan kafir terhadap saudara kita muslim-muslim Nusantara
Dan saat ini kan sedang seteruling ya, perseteruan antara ulama Nusantara ya dengan para Habib ya. Ya, jadi itulah kawan-kawan realita yang memang ada di bangsa kita ini, dan ternyata ini pun ada ya di luar ya. Ada juga di luar ya, ada juga di negara-negara Islam. Turki negara ya, boleh bilang negara Islam ya. Suriah, Irak itu kan semua negara Islam. Tapi mereka harus saling bantai. Saya nggak tahu ya. Mereka tidak pernah bersatu. Ya gimana mereka mau menang lawan Israel kalau mereka dengan mereka aja nggak pernah bersatu kan gitu. Oke, Bung Wani Piro, apa kabar? Selamat malam. Kabar Salam baik, Bang kumur-kumur. Papel. Iya, salam Om salam. gumur-gumur, salam, No, salam no, no, maras. no, 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 no. Salam pentol kuah. Ada salam baru ya dari Aduh, Bro Rocky Gembrung. iya pentol Bagi kuah saya Bang nggak Papel tahu nih pentol. sambil menunggu beliau masuk ya. Iya, Jadi iya, iya. Oh, ini Bang Papel rupanya baru baca dari Al Jazeera ya. iya, iya. Iya, ya memang mereka ini bermimpi untuk menguasai dunia, tapi sedangkan antar mereka sendiri saling serang, saling perang, saling bantai, saling tembak, saling bom, saling apa namanya, saling bermusuhan begitu ya. Sedangkan mereka bermimpi untuk bisa menguasai dunia dengan khilafah Islamiyahnya itu ya, yang mana memang kejayaan itu memang pernah terjadi sih 100 tahun yang lalu katakanlah di kekuasaan Ottoman itu ya. Tapi ya yang kita lihat sekarang mereka sepertinya ingin mengulang kejayaan yang lama, tapi rupanya jauh lah jauh panggang dari api gitu lah ya. Betul. Iya. Jadi memang kelompok separatis Kurdi ini memang ya boleh dibilang ini sih Bang. Ya kelompok teroris juga lah yang ada di Irak itu ya. Oh, Bahkan pahlawan itu, Pak. Pahlawan Irak itu, Pak. Jangan. Seperti kan katanya di Gaza ketika negara-negara apa namanya Israel mengatakan bahwa Hamas teroris, mereka bilang, oh bukan, itu pahlawan, nggak boleh kalian bilang teroris. Oh bahaya kalian itu itu. Jangan, Pak. Itu hampir-hampir pahlawan. hampir-hampir mirip ya. Pahlawan itu, Pak. Hampir-hampir mirip dengan Pahlawan. Hamas gitu ya. Iya, Hampir mirip pahlawan sama itu, Pak. Hamas karena mereka berafiliasi dengan ISIS ya. Jadi iya apa yang mereka lakukan selama ini memang juga berusaha untuk melakukan semacam aksi-aksi yang membuat berang negara-negara yang jadi target serangan mereka ya. Kayak kemarin kan pada 3 Oktober itu sebenarnya kan Turki sedang menghadapi satu serangan dari ini separatis Kurdi itu. Dan itu beritanya memang tidak sempat mencuat ya, karena setelah itu beberapa hari kemudian ada berita yang mengejutkan di mana Hamas menyerang Israel dengan secara tiba-tiba ya. Dan akhirnya ya berita-berita yang di luar sana, peperangan bahkan Ukraina sama Rusia pun nyaris tenggelam dari pemberitaan begitu ya. Banyak kita Iya, betul. menyoroti berita-berita yang terjadi di tanah Gaza, yaitu peperangan antara Israel dengan Hamas gitu ya. Dan ini beritanya sekarang ini kan memang yang terjadi, yang kita dengar dan yang kita lihat yang ada di berita-berita internasional maupun yang nasional katakanlah seperti itu ya. Kita harap sih orang-orang yang ada di negara kita ya, di apa namanya, negara pentol kuah katanya. Pentol kuah. Oh. Iya. Kita harap sih mereka melihat beritanya bukan yang dari nasional ya, karena kita tahu lah berita-berita nasional banyak yang dipelintir sedemikian rupa, mereka sepertinya tidak mengindahkan kaidah jurnalisme yang semestinya gitu ya. Seperti halnya ketika terjadi peperangan antara Israel dengan Hamas kan mereka selalu mempelintir berita yang sesungguhnya gitu kan. Ya pokoknya apapun itu, biarpun kondisinya terbalik, mereka berusaha jungkir balik untuk membuat berita itu seakan-akan bagi ya katakan tahu sendirilah ya, untuk kaum mereka itu seolah-olah biar kelihatan gimana gitu lah ya. Cuman gini Bang Pavel, ini juga yang terjadi di dunia luar sana ya.
tidak hanya yang ada di negara kita, menteri luar negeri kita yang kita tahu ya, yang berpidato di dewan PBB dengan mengutuki Israel. Ini juga sama halnya dengan menteri luar negeri yang ada di Australia, Penny Wong. Sepertinya orang asli Malaysia beliau ini. Cuman karena tinggal menjadi warga negara Australia dan sekarang menjadi menteri luar negeri Australia. Sepertinya beliau ini lebih tendensius dan memihak ke Hamas gitu ya. Saat ini baru-baru ini Penny Wong ini habis mengunjungi Gaza katakanlah, bahkan sampai mampir ke Israel juga. Janji dia ini, si menteri luar negeri dari Australia ini, si Penny Wong ini, janji ketika sebelum dia berangkat ke sana itu berjanji untuk mengunjungi tempat yang pernah menjadi aksi kebrutalan Hamas ketika menyerang warga sipil di Israel ketika 7 Oktober, tapi ternyata dilewati, Bang. Jadi ini kelihatan sekali untuk sikap tendensius atau memihak gitu ya pada salah satu pihak. Dan rupanya si menteri luar negeri Penny Wong ini berusaha untuk menjadi katakanlah mediator untuk melakukan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Tapi yang kita tahu kan ada beberapa kali gencatan senjata tapi ternyata selalu dikhianati sama Hamas, dan Israel sepertinya tidak berminat lagi untuk melakukan gencatan senjata. Toh perang sudah hampir usai gitu ya. Artinya tinggal menyelesaikan sisa-sisa yang ada gitu kan. Dan ini peperangan juga sudah mulai meluas ke wilayah perairan Laut Merah. Nah, akhirnya ya kita lihat apa yang terjadi nantilah. Kelihatannya sih peperangan akan semakin menjadi meluas begitu ya. Betul. Dan ini bisa menjadi timbul perang dunia ketiga barangkali gitu ya. Walaupun kita tidak berharap itu terjadi, tapi kita sebagai warga dunia mestinya ya bersikap waspada lah apa yang terjadi di luaran sana. Kita jangan asik dengan kondisi di dalam negeri kita yang sekarang ini sedang melaksanakan atau sedang persiapan untuk melakukan pesta rakyat, pesta demokrasi yang akan terjadi nanti di 14 Februari, Valentine Day, yang merupakan dijadikan ajang pemilihan juga gitu ya. Nggak tahu pemerintah atau KPU memilih hari Valentine Day sebagai hari pencoblosan itu ada makna apa, makna yang tersembunyi mungkin barangkali untuk mendamaikan semuanya, jadi biar tidak terjadi kekisruhan atau bagaimana gitu ya. Jadi yang dipilih tanggal 14 Februari gitu ya. Ya bagus juga sih, mudah-mudahan pemilu berjalan damai. Cuman gini ya Bang Mafel ya, apa yang terjadi di negara kita ini ya menjelang pemilu ini ya kita tahu sendirilah dari 3 kandidat ini kan masing-masing. Ya saya sebenarnya sih pengennya sih saya nggak berpihak ke pihak manapun gitu ya, karena saya juga nggak berpihak di bidang politik juga, saya nggak terlalu konsen di dunia politik juga gitu ya. Cuman yang terjadi sekarang ini kan masing-masing sepertinya lebih mementingkan negara orang lain gitu ya. Kita baru lihat kemarin ada berita Prabowo di Batam itu mencium bendera luar, Bang. Tahu sendiri bendera apa gitu kan. Tadinya sih agak-agak gimana ya sedikit lah mendukung beliau gitu ya untuk maju di Pilpres kali ini. Mudah-mudahan beliau menang ketika itu kita berpikir seperti itu gitu ya. Cuman belakangan ya sejak debat kemarin dan akhir-akhir ini kemudian kampanyenya sepertinya kayak nggak ada harapan semua, Bang. Iya. Hampir ketiga kandidat ini rupa-rupanya sulit untuk memenuhi harapan kita sebagai masyarakat yang katakanlah minoritas seperti itu ya. Bahkan masyarakat nasional secara keseluruhan itu juga memandang dari 3 kandidat ini kayaknya kok gimana ya, tidak memberikan harapan yang ini. Mereka tidak menekankan atau fokus pada program-program katakanlah pembangunan yang menekankan pada rakyat sendiri gitu, seolah-olah gitu ya, tenggelam itu semuanya. Mereka hanya mencari suara dengan cara-cara yang seperti itu ya, membuat propaganda seolah-olah mereka ini pahlawannya Palestina atau apalah.
gitu ya. Ya kita sih tidak 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 keberatan juga mereka membela Palestina atau apa, kita juga membela kemanusiaan juga dengan masyarakat Gaza yang menjadi korban di sana. Tapi kenapa pemilu ini seolah-olah isu Palestina dengan Israel itu dijadikan ajang untuk meraih suara, ini kan kayaknya apa ya? enggak ini banget lah. Itulah Ya, politik, tapi brother. iya sih. Ya saya tahu bahwa mereka itu sebenarnya nggak tahu dalam hati nurani mereka seperti apa, tapi yang namanya politik ya apapun itu untuk bisa menjual suaranya ya dengan cara apapun lah, memang seperti itu. Ya tapi kembali ke topik kita pada malam hari ini bahwa Turki menyerang ini ya Suriah sama Irak, di mana karena Turki kan kehilangan tentaranya ada 9 orang kalau nggak salah, diserang sama ini ya. Iya betul. Diserang sama separatis Kurdi gitu ya. Ini aksi pembalasan Turki. Ya kalau saya lihat sih ini memang sudah sering terjadi Bang, antara Turki dengan ini separatis Kurdi udah sering Sudah saling serang. sejak tahun ini, itu sudah sejak tahun Udah biasa berapa ya. itu ya? Iya. Iya udah lama itu. Ya sejak Irak jatuh ke inilah sejak Irak jatuh ke tangan ini yang Sejak sekarang tahun ini. 84. Iya. Iya, rupanya teman-teman udah pada datang ini. Ini presiden pentol kuah. Baik. Oke. Kita beralih ke yang lain dulu Bang Pamel. Sebentar itu dulu. Sebelum ke pentol kuah, kita ke brother Yesaya dulu ya. Salam brother Yesaya, apa kabar? Halo bro, selamat malam. Ya, selamat tahun baru juga. Masih ya, baru juga siap. bro. Salam buat teman-teman juga. Salam juga Bung Wani Piro, Bangku Langit. Waduh, ada teman saya di sebelah ya. Awas itu. Apa hanya jangan ketemu. Kalau ketemu nanti betul setan. Ya, Bung Pak Bel, memang agak miris lah kalau kita melihat hal yang terjadi ya. Ketika Israel melakukan penyerangan itu atas dasar karena warga sipil. Nah, tapi berbeda dengan apa yang terjadi dengan Turki. Ini kan tentara, Bu. Ya wajar saja kalau udah mati kan tentara itu berjuang untuk negara. Itu yang sangat kita miriskan. Nah, tetapi kalau kita tidak ada melihat apa di luar sana, ya contohnya pemuka-pemuka agama mereka mengecam yang terjadi atas yang terjadi ya dilakukan oleh Turki, itu sangat kasihan sekali kan gitu. Mungkin karena sahabat seukuahnya katanya gitu tadi kan gitu. Nah, itu yang kita sangat apa ya, sesuatu yang karena kalau saja terjadi dengan Israel itu digiring segalanya dan penuh dengan propaganda. Tapi kita tahu lah mana satu hal yang bohong dan mana satu yang benar. Karena kita hidup di dalam kebenaran, pasti kita tahu kan yang benar atau tidak. Sebab itulah kalau kita orang Kristen juga, pesan-pesan juga saya pada teman-teman Kristen, bukan kita tidak cukup untuk beragama, tapi kita harus Tuhan baru kita mengenal iman kita. Tapi kalau kita beragama, kita tidak tahu iman kita. Ya, memang benar kata itu. Nah, tapi kalau yang kedua, kalau bagi saya, Bu Pak, ini kan bombardil orang tanpa belas kasihan. Saya melihat ini ya penuh dengan antusias ya, sangat apa ya, alasan yang tidak cukup masuk akal kalau bagi saya, karena 9 orang itu lagi-lagi itu kan tentara, dia membalas dendam. Nah, sepertinya begini, saya ada pantun begini kok, mulut kita kumat kamit, inilah dendam yang tidak pernah pamit. Ya, memang dikatakan dari tahun 1984 sejaknya terjadi, itu memang dari dulu. Nah, itulah karena kita itu diajarkan dendam adalah membawa kita kepada maut, yaitu iblis, ya kan gitu. Nah, makanya kita diajarkan walaupun apapun orang menghujat tentang iman kita, tapi kita diajarkan ampunilah, maka tapi justru kasihlah musuhmu.
itu sangat luar biasa. Bagi saya juga justru ajaran Tuhan Yesus itu sangat luar biasa agungnya. Ya, tapi susah untuk melakukan, tapi harus meresponi dan melakukan. Itulah iman yang penuh belum tumbuh. Nah, kalau yang ketiga ya Bro Pabe, saya melihat Turki ini memang benar kata Bro Pabe tadi, munafik. Ini pemimpin yang munafik kalau saya melihat. Kalau saja menyinggung-nyinggung negaranya, dia langsung menunjukkan bahwa dia menguasai dunia. Nah, harus diajar kalau orang gini. Ini memang munafik sekali kalau saya melihat Erdogan ini memang sesuai dengan namanya. Kalau bagi saya arogan. Ini bukan Erdogan lagi, arogan. Arogan dengan kemarahan. Nah, saya pernah, dan juga di Turki itu pernah juga bergaduh-gaduhan ya di dalam sistem politik mereka, dan juga pernah juga bunuh-bunuhan juga. Nah, tapi hal ini tidak akan pernah berhenti kalau kita melihat. Nah, inilah semuanya fakta bahwa menunjukkan apa yang kita katakan selama ini memang rata-rata di negara Islam yang besar itu banyak kerusuhan dan juga peperangan, dan sampai hari ini kita melihat dengan nyata dan fakta. Demikian Bu Pawe. Biarkan Iya. Mangku Langit. Baik, terima kasih brother saya. Oke, Bung Mangkulangit, silakan. Bung Mangkulangit, salam pentol kuah. Salam pentol kuah. Salam Pak. Rasanya pentol rasanya kuah. Kok suaranya gitu Pak? Suaranya nih brother, suaranya gak jelas. Kayak di dalam gua Bu. Gak jelas gimana? Suaranya udah kayak gini bagusnya suaraku kayak Emilia Contessa. kurang power Bung Mangku. Kurang aja, aku asam bahasanya. Tadi makan pentol kuah, kekenyangan jadinya. Sekarang gimana suaraku? Bro. Masih Bro, masih kayak dicekek. Jangan-jangan lagi dicek jin dia ini. Gimana? Itu baru mantap. Akhirnya terlepas Mantap. dari cekikan jin. Iya. Pentol kuahnya aku muntahkan masalahnya. Jadi gini, kita tahu Erdogan kemarin yang paling juga vokal sama dengan negeri pentol kuah kan, koar-koar mengutukin Israel kan. Padahal Israel hanya membela diri. Negeri pentol kuah sama negeri Erdogan ya, ndok bosok ya. Itu paling keras mengutukin Israel. Nah, sekarang giliran mereka, tentaranya bukan diserang kan? Tentaranya mati. Betul. Turki nyerang salah satu suku di Kurdi kan, yang di Suriah itu. Kan perbatasan dengan Turki kan. Nah, Turki yang nyerang, tentaranya mati, Turki bilang membalas dendam. Iya, betul. Ya kan? Alasannya membalas dendam. Israel jelas-jelas diserang, korbannya 1.600 lebih, melakukan pembalasan, dikutukin sama Erdogan sama Retno Orsudi, termasuk Joko Lelono, ya kan? Raden Mas Joko Lelono ora iso dipercaya. Namanya tambah gelar. Raden Mas Joko Lelono ora iso dipercaya. Mengutukin. Padahal Israel itu hanya membela diri. Coba kita lihat sekarang. Cawapres kita mengatakan, cawapres nih, kalau negara pentol kuah menyatu dengan Islam, maka akan maju. Maju katanya kan.
dengan realita yang ada, sesama negara muslim saling bunuh, saling gempur. Saya berpikir gini, jangan-jangan cawapres kita ini pengen negara pentol kuah ini seperti yang terjadi sekarang ini. Terjadi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Sesama negara muslim saling bunuh. Ya kan? Perang Saling saudara. serang. Apa jangan-jangan dia memang menginginkan negara pentol kuah itu seperti itu? Ingin berperang terus. Dengan alasan kalau menyatu dengan ini maka akan makmur dari Hong Kong. Ya kan? Apalagi mengatakan capresnya mengatakan kalau mereka menang akan menerapkan sistem ekonomi syariah. Padahal sistem ekonomi ini nggak dikenal di dalam ekonomi dunia. Maka tadi malam saya katakan, kalau mereka menang maka nilai tukar rupiah terhadap dolar nih bukan pound sterling atau euro, itu bisa $1 100.000. Terhadap euro mungkin bisa 300.000 $1 atau 500.000. Ya kan, 1 euro bisa 500.000 rupiah. Karena sistem ekonomi yang diusung mereka, andalan mereka hanya itu tidak dikenal dalam dunia perdagangan. Contoh gini, apakah negara-negara lain, negara-negara Eropa yang berbisnis di Indonesia, tetapi mereka ketika melakukan transaksi keuangan diwajibkan membayar apa? Membayar apa tuh namanya itu ya? Kemarin dikatakan membayar apa itu? Apa namanya? Kayak mereka tuh membayar bukan jizya, bukan. Ini masuk misal kita ke bank itu bank syariah tidak menerapkan bunga tetapi menerapkan apa namanya itu ya? Lupa aku tadi. Apa? Pajak. Bukan membayar apa itu namanya itu? Yes, pokoknya ada itulah istilahnya. Apakah mereka mau? Pasti nggak mau. Membayar zakat. Zakat atau apa? Bukan zakat sih. Padahal itu tidak ada hubungan dengan infak mungkin. Ekonomi. Bukan ya semacam semacam bunga, tetapi bukan bunga. Mereka mengatakan itu bukan bunga. Karena bunga bagi mereka riba. Membayar apa tuh zakat atau apalah semacam itulah. Bagi hasil lah istilahnya. Nah, nggak tahu lah pokoknya istilah mereka. Ini kan otomatis pengusaha-pengusaha di dunia yang rata-rata kafir kan nggak mau nambah kos, nambah biaya, dan tambahan biaya itu untuk apa mereka nggak jelas. Nah, kembali ke topik. Kembali ke Taufik. Taufik Adnan. Saya jadi curiga ketika cawapres mengatakan kalau negeri pentol kuah ini menyatu dengan itu, maka akan makmur. Jangan-jangan sejak kecil sampai tua bangka sekarang ini bergelar prokotor. Itu dia inginnya berperang. Saya jadi khawatir juga ketika Raden Mas Joko Lelono Raisoti Percoyo mengutukin Israel gara-gara Israel membela diri. Sekarang yang terjadi di Papua Nugini terjadi kerusuhan. Ya. Ini agak lompat ya. Nah, pertanyaannya ketika terjadi kerusuhan di Papua Nugini. Papua Nugini berbatasan dengan Papua Indonesia. Ketika kerusuhan itu terus menyerang Papua Indonesia, penjarahan sampai ke Papua, negara kita. Apakah kita diam aja? Negara pentol kuah akan diam aja ketika Papua Barat dijarah oleh perusuh-perusuh dari Papua Nugini. Pertanyaannya gitu. Apakah diam aja? Ayo Retno Orasudi suruh ngomong. Ya enggak lah. Enggak mungkin diam lah.
Nggak mungkin diam kan? Hmm. Nggak, pasti nggak mungkin diam. Dan itu saya berpikir suatu saat akan terjadi misalnya kerusuhan yang di Papua Nugini tidak terkendali dan mereka menjarah sampai ke Papua Barat, di Papua Indonesia. Malah saya mungkin Retno Orsudi malah tetap koar-koar tentang Palestina. Ya. Dia tidak pernah mau mengkritik Papua Nugini, tetapi malah mengkritik ini Israel. Padahal misalnya loh ya, perusuh-perusuh dari Papua Nugini sampai merusak di Papua Indonesia. Saya yakin Retno Orsudi, Menteri Luar Negeri, diam aja karena dia tidak punya pengetahuan apapun terhadap Indonesia. Nggak punya. Dan nggak punya empati. Nggak punya empati ya buktinya. Ya, yang kita dengar bahwa pengungsi Rohingya itu ternyata terorganisir masuk ke negeri pentol kuah. Ini kan diam aja nih menteri yang kemayu ini, ya kan, diam aja kan, nggak pernah dia berani beradu argumentasi dengan UNHCR, berani nggak dia argumentasi, debat argumentasi dengan orang-orang dari PBB, dari badan PBB ini, UNHCR. Nggak berani, karena memang dia tidak punya pengetahuan apa-apa. Karena sejak presiden-presiden sebelumnya, sebelum Jokowi, SBY atau apa, ini nama Retno Orsudi itu nggak pernah muncul, nggak pernah kedengaran. Sama saya nggak pernah kedengaran, tapi tiba-tiba muncul jadi Menteri Luar Negeri. Minimal yang kedengaran dulu pernah menjadi duta besar negeri pentol kuah di PBB, atau duta besar di Amerika, atau duta besar di Angkasa Pura sana, di Angkasa Pura, Angkasa Raya. Itu loh. Ini kan tiba-tiba muncul tuh ternyata istri seorang RT loh. Istri seorang RT, ya RT itu ya jabatan yang bagus juga sih, suaminya kan RT, memang RT kan bagus juga. Tiba-tiba jadi Menteri Luar Negeri dan tidak pernah mewakili kepentingan negeri pentol kuah. Isinya cuma caci maki kepada Israel tanpa bisa melihat situasi dengan jernih. Nggak bisa independen. Teriak-teriak tentang pembukaan konstitusi bahwa penjajahan di Makabumi harus dihapus. Yang menjajah itu siapa? Nggak dijelaskan dia. Apakah Israel menjajah? Israel menjajah nggak? Alasannya cuma konstitusi, pembukaan konstitusi. Konstitusi Indonesia hanya berlaku untuk Indonesia. Nggak bisa dipaksakan kepada Israel, nggak bisa dipaksakan kepada Amerika, ke negara manapun, bahkan ke negara Papua Nugini atau Singapura pun nggak bisa kita paksakan supaya mereka tunduk pada konstitusi kita. Pernah nggak kita dengar seorang Menteri Luar Negeri yang sekarang ini berbicara dengan elegan membela kepentingan negeri pentol kuah? Nggak pernah kan? Yang kita dengar sekarang lagi-lagi hebohnya, dia teriak-teriak ngutukin Israel. Itu aja, ilmunya cuma di situ, mengutukin. Mengeluarkan surat peraturan Menteri Luar Negeri. Nah, inilah kacaunya. Menteri Luar Negeri mengeluarkan surat peraturan menteri mengatur ketentuan yang seharusnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri tentang pengibaran bendera di wilayah negeri pentol kuah. Kalau dalam negeri, segala sesuatu itu kebijakan itu kewenangan Menteri Dalam Negeri, bukan luar negeri. Menteri Luar Negeri kewenangannya menyuarakan kepentingan negeri pentol kuah di dunia internasional. Ini malah ngurusin Palestina. Nah sekarang berani enggak dia ngomong tentang Turki yang gempur Kurdi itu? Berani enggak dia ngomong? Harusnya dia berani kan? Karena Turki menjajah Kurdi sesuai dengan pembukaan konstitusi
negara Republik Indonesia bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapus. Berani nggak dia ngomong sama Erdogan? Nggak berani. Paling kalau ketemu Erdogan nggak dianggap karena apa? Lo nggak pakai jilbab, ya kan? Kan dia nggak mau pakai jilbab, tapi sok-sokan membela Islam. Aku kalau ngomong ini kok kalian langsung diem gitu loh. Seru. Berani nggak si Menteri Retno Marsudi itu negur Erdogan? Atau minimal Mana berani dia sama Erdogan. Nah, termasuk cawapres nih, berani nggak dia berdoa kepada Allah agar membinasakan Erdogan? Berani nggak? Houthi saja tidak pernah dikutuk, Pak. Houthi saja tidak pernah dikecam. Banyak laut tuh, bro. Terlalu mengutuk. Kayak tadi siang saya dengar Bro Pavel ngomong Yaman digempur bandaranya, terus mereka mengatakan bahwa Amerika iblis teroris. Pertanyaannya gini, ini kan sekarang Yaman dengan Arab Saudi kan sedang berperang. Kita juga lihat berita-berita Arab Saudi menghujani Yaman dengan rudal kan? Coba buka berita-beritanya. Arab Saudi menghujani Yaman dengan rudal. Pertanyaannya, berani nggak mereka mengatakan Arab Saudi itu iblis? Nggak ada yang berani. Mana berani mereka sama Arab Saudi? Nah iya. Jadi nggak fair jadinya. Inilah gara-gara cara berpikir kita, cara berpikir mereka terlalu dikungkung kayak telur yang masih dalam cangkangnya, belum dipecahkan terus digoreng. Telur yang dalam cangkang itu dimakan kan nggak enak, nggak bisa dimakan lagi. Kalau tetap dalam cangkang terus, telur itu namanya apa? Telur busuk. Busuk, bau. Maka mereka karena tidak mau keluar dari cangkang, ya seperti ini, busuk terus. Segala yang keluar dari ucapan-ucapan mereka adalah tentang kebusukan, selalu berbau busuk. Contoh, di dalam doa-doa mereka pun, ucapan mereka tidak pernah doa yang benar. Lihat tuh doanya Rizik Syihab itu. Ya Allah, tutup rezekinya, berikan Jokowi kena penyakit. Ya doa model kayak gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa itu bukan iblis. Padahal doa-doa yang diucapkan Rizik Syihab waktu itu adalah ucapan-ucapan iblis. Segala sesuatu keinginan iblis diucapkan. Tutup rezekinya, beri penyakit. Kalau dia sakit jangan dikasih sembuh. Matikan rezekinya segala macam. Itu kan keinginan iblis. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah sosok iblis. Enggak berani. Doa itu selalu hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, itulah doa. Ini ada orang berdoa, profesor lagi berdoa, ya Allah binasakanlah Yahudi. Ini profesor loh yang ngomong, berdoa tentang hal bunuh membunuh, mati memati, binasa membinasakan. Tetapi tidak sah. Pertanyaan, apakah ini bukan iblis? Iblis nggak seperti ini, doa yang berdoa seperti ini. Berdoa itu untuk kesejahteraan, ya Tuhan, ya Allah, berikan perdamaian antara Israel dengan Hamas, dengan Palestina. Harusnya doanya seperti itu. Berikan kesejahteraan kepada mereka, kedamaian hati yang saling mengasihi. Doa itu seperti itu, bukan ya Allah binasakanlah umat Yahudi. Ya amprop. Kita aja bro, kalau dalam keadaan marah, keluar kata-kata kotor dari mulut kita, berarti kita sedang dirasuk. Iya, artinya kita sedang memerankan diri sebagai iblis, Bu. Betul nggak? Kalau ucapan-ucapan kita hanya sumpah serapah, kata-kata kasar, kotor, sumpah supaya mampus kamu, itu kan
ungkapan, artinya kita sedang memerankan diri atau sebagai penyambung lidahnya iblis kan? Betul nggak? Berdoa loh bro. Berdoa itu untuk hal yang benar. Ya Tuhan, berikan kemakmuran untuk bangsaku ini. Entaskanlah dari segala kemiskinan. Ya kan? Berikan sumber daya yang bagus. Berikan kedamaian di negeriku ini. Biarlah walaupun kami berbeda, tetapi kami boleh saling mengasihi. Itu doa yang benar. Bukan doanya binasa membinasakan. Ayo, berani nggak mereka berdoa untuk Erdogan supaya Erdogan itu diazab oleh Allah karena sudah ngebom Suriah dan Irak yang notabene negara Islam? Berani nggak? Nggak berani. Tetapi ya udahlah, yang lain dulu lah. Nanti kalau aku banyak ngomong, kalian banyak termenung nanti. Iya betul ya, memang mereka itu seperti dirasuki iblis ya. Makanya doa-doa mereka itu ya doa yang membenci, membunuh, mengutuk ya. Tidak ada ya doa-doa yang memberkati, doa-doa yang untuk perdamaian. Nah, itulah yang memang terlihat ya, apa yang mereka sembah ya, itulah yang mengajarkan mereka demikian ya, begitu. Dan kita lihat bahwa orang-orang yang memusuhi Israel ya saat ini justru saling ini ya, berantam satu sama lain ya. Dan yang anehnya kalau mereka yang melakukan serangan seperti ini ya, Menteri Orasudi nggak ada komentar apa-apa nih ya. Kita belum pernah dengar nih komentar atau mungkin demo save, apakah save Suriah kah atau save Turki kah atau apakah, nggak ada ini. Giliran Israel aja itu di apa ya, dimusuhin rame-rame ya. Ini juga ngeri juga ya, bangsa pentolkua ini ya. Oke, ini kawan-kawan ada teman, silakan Bung Isaya atau Bung Manipiro, silakan. Ya, saya mau bicara dulu, Bos. Ya, silakan. Oh, boleh. Ya. Iya, minta maaf Manipiro. Ya, kepada teman-teman kita orang sebagai saudara seiman juga ya, saya pun meneguh diri saya juga, Bapak. Nah, apa yang kita sudah bicarakan tadi, nah itulah mengajak kita bahwa kebencian memang membuat orang belenggu dan otak pemikiran kita itu tercekar dan juga jadi pendek akal kan gitu. Atau karena kebencian itu kita menjadi pikiran sempit, tidak memikirkan tidak bisa waras kalau kita kebenci atas kebencian. Memang benar kata juga kita ingat dengan firman Tuhan, amarah celakalah orang yang dikuasai amarah kan gitu. Memang kalau apalagi dengan penuh kebencian itu memang amarah itu senang menguasai. Tapi kalau saya ingin menanggapi juga ya, benar Bro Pape kan, saya tidak pernah melihat ketika Houthi menyerang Israel itu daripada jarak jauh tanpa ada asal usulnya bahwa mereka diserangi atau mereka dikacaukan oleh Israel, tetapi dengan antusiasnya melontarkan bom ke Israel, dan itu puji Tuhan ditangkis oleh Arab Saudi juga US kan gitu. Nah, kalau kita melihat memang tidak ada suara juga, bukan hanya di Indonesia, di sini juga tidak ada anggapan ataupun kecaman kepada Yaman. Nah, kalau kita lihat ya, memang Yaman dengan Turki ini memang kalau bagi saya komunis yang tidak punya kemanusiaan. Nah, tapi luar biasa sekarang kita melihat Jepang itu digelar komunis, tapi mereka sangat adem sekali, negara mereka open minded ya, sungguh. Ya, demikian Bro Pabe.
Baik, terima kasih Bung Yesaya. Wali Piro silakan. Oke. Lagi tanggung sebenarnya, lagi ini ngabisin rokok, yang habis ngutang sama Ko Ahong. Oke, Bang Pavel, saya lanjutkan ya. Iya, kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan dari situasi yang ada terjadi di Timur Tengah sana. Ya, kemarin Amerika baru saja menggempur Yaman dengan jet tempur mereka, terus kemudian baru-baru ini kemudian terjadi antara Turki dengan separatis Kurdi di Irak dan Suriah. Ya, perkembangan yang terjadi sekarang rupanya peperangan sudah menjadi semakin meluas, bahkan antar sesama negara Muslim sendiri mereka saling berperang. Ya, tinggal menunggu waktu saja. Apakah kira-kira peperangan akan makin terus meluas, bahkan sampai terjadi perang dunia, ataukah hanya terhenti di Timur Tengah sana saja? Tapi yang jelas, dari bertahun-tahun yang lalu yang saya dengar berita-berita di Timur Tengah itu yang terjadi ya beritanya ya semacam ini, Bang Pavel. Kalau nggak perang ya aksi-aksi yang sejenis seperti inilah ya. Jadi mereka mengklaim sebagai agama damai, tapi ternyata sesama mereka sendiri tidak ada damai. Ya, kemarin ketika terjadi pengeboman di Iran, ya, kita lihat reaksi dari Presiden Iran, ya, Khomeini, ya, mereka mengira atau masyarakat Iran atau katakanlah pemerintah Iran mengira bahwa itu terjadi karena ulah Amerika atau Israel gitu ya. Ternyata itu dilakukan sama ISIS. Dan ISIS bertanggung jawab dengan mengklaim bahwa ISIS lah yang melakukan penyerangan atau pengeboman itu. Dan akhirnya apa? Diem kan mereka setelah diketahui bahwa yang melakukan pengeboman itu adalah ISIS. Padahal sebelumnya Presiden Iran sempat berkoar-koar mengatakan bahwa dia akan melakukan balas dendam terhadap Amerika gitu, karena menganggapnya bahwa ini semua yang di belakang Israel jadinya, iya, Israel dan Amerika gitu. Dan ternyata belakangan hari setelah diketahui dari klaimnya ISIS bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas pengeboman itu, ya akhirnya mereka diem gitu ya. Nggak tahu diem karena malu atau diem karena apa, ngerti gitu ya. Dan menuduh. Gimana bro? Karena menuduh, malu menuduh, karena sudah menuduh. Nah, iya, kita nggak. Kalau saya lihat kan apa yang terjadi dengan Iran dan juga dengan Syria, itu pasti ada rencana Tuhan juga kan. Dan kita melihat ada satu unsur yang kita lihat bahwa negara Islam ingin bersatu untuk menyerang Israel. Nah, inilah kuasa Tuhan menidakkan hal itu terjadi kan begitu kok. Nah, sangat luar biasa. Tuhan, memang Tuhan Israel itu tidak pernah tidur ya kok. Dan yang kita tahu kan begini ya, ketika ada terjadi penyerangan-penyerangan yang ada di Timur Tengah sana, selalu yang disalahkan adalah negara-negara Barat atau negara Israel atau katakanlah negara Kristen atau negara Yahudi gitu ya. Ya, selalu itu. Ya. Padahal mereka sendiri yang saling serang begitu kan. Dan ini yang terjadi antara Turki dengan Irak, Suriah ini ya. Ya memang bagaimana komitmen atau statement dari negara-negara yang sesama gitu, katakanlah negara-negara yang mayoritas Islam juga akan berkomentar. Rasa-rasanya tidak ya. Berbeda ketika Israel melakukan aksi balasan terhadap Hamas kemarin itu ya. Walaupun jelas itu yang dilakukan Hamas adalah satu perbuatan terorisme, tapi mereka tidak mau menganggap Hamas itu teroris gitu ya. Bahkan mereka menganggap itu adalah pejuang-pejuang yang membela rakyatnya, padahal rakyatnya sendiri dijadikan tameng untuk menghadapi Israel, yang akhirnya memang terjadi banyak korban jiwa. Dan itu saya yakin bukan semata-mata rakyat sipil mereka, tapi karena memang anggota Hamas yang menyamar sebagai rakyat sipil gitu kan. Dan itulah yang menjadi polemik bagi Israel, karena memang Hamas ini kebanyakan itu tentaranya nggak pakai uniform kan. Mereka nggak pakai seragam tentara, mereka hanya beberapa menggunakan ikat kepala berwarna hijau dan satunya hitam gitu kan. Belum lagi yang rakyat sipil, bahkan dokter gitu ya.
rumah sakit dijadikan markas teroris mereka, di bawahnya ada terowongan, terus Jadi gini, ya bro. Ya. Bro, sampean kan ngutang rokok di Babah Ahok. Ya kan? Ya. Salah siapa? Salah Israel. Salah Israel yang ngutangin Salah saya. Israel. Iya. Jadi segala sesuatunya selalu yang dijadikan kambing hitam itu ya Israel, Yahudi dan sebagainya gitu ya. Mereka tidak bercermin diri. Ya. Jadi mereka selama ini, kenapa negara-negara yang mengklaim mereka sebagai negara yang katanya mayoritas Islam, yang rahmatan lil alamin, harusnya mereka membawa damai atau kedamaian terhadap seluruh dunia gitu kan. Tapi kenyataannya di negara mereka sendiri kan saling perang, saling serang gitu ya. Jadi Hampir tidak ada damai. Kalau ada santri anak kecil yang diperkosa oleh oknum, yang salah siapa? Israel. Yahudi yang salah. Hakim, kalau misalnya di pengadilan, loh enggak, misalnya dibawa ke pengadilan lah, yang kasus-kasus pencabulan terhadap siswi-siswi, itu kan, di pengadilan tinggal ngomong aja, terdakwa, hakimnya enggak akan bisa, pasti akan memvonis bebas. Loh, saya melakukan itu, yang salah siapa? Yahudi. Hakim langsung bebas. Benar. Oh, nanti bebas hukumnya, bro. Gara-gara kutu Israel. Iya, jadi seperti itulah yang ada, yang kita lihat kan begitu. Ya, berulang kali kita lihat kan, seperti halnya Hamas melakukan serangan terhadap Israel, kemudian Houthi melakukan serangan terhadap kapal-kapal dagang, kapal-kapal tanker, yang mereka itu adalah kapal sipil katakanlah seperti itu. Tapi ketika dilakukan aksi balasan ya mereka menganggap Amerika iblis lah, Amerika apalah gitu ya. Teroris lah gitu ya. Bahkan tidak sedikit ya yang di channel-channel berita-berita nasional kita, banyak komentar dari netizen yang mengomentari bahwa katanya teroris yang sebenarnya teroris adalah Israel, katakanlah seperti itu. Ya kita nggak ngerti. Bro. Kayak di sini. Tapi kalau Houthi ngerampok kapal orang lain bukan teroris, bro. Itu pejuang. Ya, ketika disodorkan bukti-bukti nyata bahwa Hamas telah melakukan satu kekejaman pada 7 Oktober, itu mereka membalikan fakta, dan mereka selalu berasumsi bahwa atau berdalih bahwa apa yang dialami oleh masyarakat Israel itu belum seberapa dibandingkan 75 tahun Palestina dijajah sama Israel. Katanya seperti bolak-balik seperti itu. Udah nggak ada ininya. Pokoknya selalu saja ada jawabannya dari mereka, dan jawabannya selalu ngeles, nggak ada yang nyambung gitu. Jadi ya betul kata Bro Yesaya tadi, mudah-mudahan ini adalah rencana Tuhan bahwa kebenaran akan ditunjukkan ke masyarakat dunia gitu, bahwa yang seperti inilah yang terjadi, bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah Israel sebenarnya membela diri, ya, melakukan aksi balasan itu karena ada serangan dari Hamas gitu ya. Karena ini kan Israel sedang menghadapi pengadilan internasional ya, yang dituduhkan oleh Afrika Selatan gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba Afrika Selatan mengajukan ke pengadilan internasional dengan tuduhan genosida terhadap Israel gitu ya. Padahal negara-negara Islam iya, padahal negara-negara Islam itu kadrun semua kebanyakan gitu. Ya, Afrika Selatan sih kalau saya lihat mungkin Islamnya ya mayoritas, tapi masih banyak kan yang Kristen gitu kan. Tapi kita lihat gini, Bro. Sepertinya peperangan antara Israel dengan Hamas itu yang dukung itu bukan hanya sesama negara Islam. Karena banyak orang-orang yang ternyata terprovokasi dengan propagandanya Hamas gitu ya. Kita tahu kan bahwa di UK, Amerika terutama ya, di negara-negara besar katakanlah yang di barat sana kan, kebanyakan pendemo ini kan juga pada nggak ngerti gitu loh apa yang mereka suarakan gitu loh. Pokoknya free Palestine from the river to the sea gitu.
Ada nenek-nenek yang ikut-ikutan, bukannya from the river to the sea, tapi from the mountain to the sea. Bahkan ditanyakan lagi sama reporter, salah nah itu. Yang benar gimana? From the nation to the sea. Makin salah kaprah gitu. Jadi mereka mendukung, asal mendukung aja. Mereka sepertinya terbawa euforia dengan adanya aksi-aksi demo yang membela Palestina, mengutuki Israel, dan sepertinya mereka beralasan membela Palestina, membela masyarakat Gaza, tapi sebenarnya mereka mendukung Hamas. Gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ketika dihadapkan dengan pendemo lain dari sisi yang lain yang pro Israel, katakanlah seperti itu, mereka membawa foto-foto atau poster-poster dari para korban yang menjadi korban penculikan yang sampai sekarang ini masih nggak tahu nasibnya sama Hamas itu masih hidup ataukah bagaimana, karena walaupun ada beberapa yang sempat dibebaskan sama Hamas, tapi ternyata kan masih tersisa antara sekitar 140 atau berapa ya, 150-an yang masih tersisa, dan itu nasib mereka kita nggak tahu karena sudah 100 hari lebih kan mereka di bawah tahanan Hamas, itu bagaimana nasib mereka, dan itu rakyat sipil gitu ya. Mereka tidak melihat itu bahwa itu adalah sebuah aksi yang jelas itu aksi terorisme karena yang ditawan adalah masyarakat sipil, bukan tentara gitu ya, bukan militer gitu. Dan apa yang dilakukan sama Hamas ketika 7 Oktober itu juga mereka sepertinya tutup mata gitu loh. Dan balik lagi mereka beralasan apa yang dialami oleh masyarakat Israel ketika 7 Oktober katanya tidak sebanding dengan apa yang dialami warga Palestina selama 75 tahun ini di bawah penjajahan Israel, katanya menjajah katanya loh ya. Padahal kalau kita kembali ke sejarah yang sebelum-sebelumnya gitu kan, nggak ada yang namanya Palestina. Palestina itu kan sebuah wilayah ya. Tidak ada bangsa yang disebut bangsa Palestina sebenarnya kan, walaupun mereka mengaitkan dengan Filistin lah segala macam lah, itu kan tidak. Sekarang gini pertanyaannya, kalau orang-orang dari pentol kuah itu ngomong tidak sebanding, berani nggak negeri kita atau Menteri Orasudi itu ngomong ke Belanda, bantuan Anda itu ke negeri pentol kuah itu tidak sebanding dengan Anda menjajah 350 tahun? Berani nggak? Ini kadang-kadang gini ya bro ya, kalau kita mendengar statement seperti itu, katanya Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Lah Indonesia itu, nama Indonesia itu berdiri sejak kapan gitu. Ya tersani kan bahasa politik, bukan bahasa ini bahasa Korea kan. Artinya dia kan ngasih perbandingan tidak sebanding apa yang dialami Israel dibanding mereka Israel menjajah tanda kutip ya 75 tahun. Pertanyaannya, karena 75 tahun yang lalu tuh negeri Palestina itu belum ada. Palestina baru muncul tahun 88. Nama Palestina tuh baru muncul tahun 88. Ya kan? Negara Palestina baru muncul tahun 88. Itu tercatat di PBB, tercatat di dunia, tercatat dalam sejarah. Nah, sekarang kalau ada orang ngomong tidak sebanding, berani nggak Menteri Luar Negeri negeri pentol kuah itu ngomong sama Belanda, bantuan Anda, hei Belanda, hei londo-londo sialan, lo bantu kami selama ini tidak sebanding lo menjajah kami 350 tahun. Berani nggak dia ngomong kayak gitu? Atau ketika ada duta besar baru negeri Belanda datang menghadap, menyerahkan surat kuasa, surat kepercayaan kepada presiden didampingi Menteri Luar Negeri pentol kuah. Berani nggak Menteri pentol kuah itu ngomong pidato bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda tidak sebanding dengan penjajahan terhadap negeri kami selama 350 tahun. Berani nggak ngomong kayak gitu? Loh ini fakta loh. Kalau kita mau yang suka membanding-bandingkan. Iya, dan itu negeri kita sendiri ya. Negeri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi ketika negeri orang lain yang mengalami penderitaan, katakanlah seperti itu dalam tanda kutip ya, yang katanya dijajah sama Israel selama 75 tahun, mereka begitu peduli, tapi ketika itu dibalikan pada negeri kita sendiri yang katanya dijajah sama Belanda selama 350 tahun gitu ya. Iya. Ya, yang seperti bro Rocky tadi bilang gitu ya. Berani nggak Menteri Luar Negeri mengatakan seperti itu? Gitu? Nggak berani. Lari namanya juga Jenny Brit. Berani nggak dia ngomong? Karena ini fakta loh. Yang
350 tahun Belanda menjajah negeri ini, itu Gini fakta. bro, saya lihat Menteri Luar Negeri kita dengan Menteri Luar Negeri Australia, bro, itu dari potongan rambutnya tuh sama dan statementnya itu hampir sama, bro. Mereka sama-sama mendukung Hamas. Yang namanya juga emak-emak ngasal jeplak aja. Ya, ya, jadi kadang-kadang kita seperti apa ya? Seperti seolah-olah dibelokkan dengan fakta yang sesungguhnya gitu. Ternyata ya kita nggak tahu di belakang itu ya. Mungkin Menteri Luar Negeri Australia ini di balik itu ada semacam katakanlah sama halnya yang terjadi dengan beberapa universitas yang ada di Amerika seperti Harvard, terus Pennsylvania dan lain-lain yang ternyata rektornya itu mendapat apa ya namanya sogokan dari Qatar gitu lah. Bisa jadi. Ketahuan kan itu kan akhirnya kan. Bisa jadi, itu sih bisa jadi. Nah, iya. Ya kan gaji. Sekarang kita tanya lah gajinya Menteri Luar Negeri berapa sih? Kan gitu. Piro sih gajinya? Berapa gaji dia? Ayo. Berapa Ya, gaji Menteri Luar Negeri Australia? Berapa sih? Kalau iya. ya artinya gini, kok ya begitu antusias getol sekali memaki-maki mengutukin Israel, menyalahkan Israel tanpa mau melihat segala sesuatunya secara jernih. Pasti kalau ada orang yang berstatement tanpa pikiran yang jernih dan di luar fakta yang ada, pasti ada sesuatu. Boleh jadi. Salam minim, nah, pasti ada sesuatu. Apa itu? Itu. Ya itu tuh. Ya itulah pokoknya ya. Nah. Dan ini ya perkembangan yang terjadi di Israel sana, bro. Ini peperangan sudah 100 hari lebih ya. Dan Menteri Luar Negeri Australia ini berangkat ke sana, ke Gaza, dan janjinya itu mau lihat ini, bro, mau juga meninjau lokasi yang terjadi pembantaian oleh Hamas di Kibbutz gitu ya. Itu ternyata ketika dia ke sana justru dilewati, bro. Jadi yang dikunjungi hanya Gaza, tapi peristiwa pembantaian yang dilakukan sama Hamas terhadap warga Israel itu justru tidak dikunjungi, dan itu katanya, aduh sayang sekali saya nggak beruntung untuk bisa mampir ke sana, katakanlah seperti itu cara gampangannya gitu. Alasannya semudah itu gitu, tidak beruntung. Nah itu kalau perempuan model kali mulutnya disopal pakai cabai ya. Padahal nih ya, ini baru terjadi nih beberapa jam yang lalu. Jangan terlalu ganas. Lo bukan, dia seorang menteri luar negeri loh. Artinya ketika dia melakukan kunjungan, ya menteri yang saya bilang ini bukan menteri luar negeri pentol gua, menteri luar negeri Australia. Kita bicarakan menteri luar negeri Australia. Ketika seorang menteri luar negeri berkunjung ke satu negara, itu sudah teragendakan, terjadwalkan mana-mana yang akan dikunjungi. Iya, dan itu agendanya seperti itu. Harusnya dia mengunjungi ke Kibbutz, tapi dibatalkan gitu. Nah, panitia setempat itu sudah siap. Nah, yang membatalkan biasanya orang yang mengunjungi. Orang yang mengunjungi. Jadi kalau pas orang mengunjungi, udah lewatkan aja, saya nggak jadi ke sini. Panitia setempat kan ya mau apa? Negara yang dikunjungi kan nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah menyiapkan. Oh, rencana kunjungan dari Menteri Luar Negeri Australia itu rencana ke Kibbutz tanggal sekian, mau melihat sendiri. Semua sudah dipersiapkan, tapi begitu sampai di sana udah dari Gaza, Menteri Luar Negeri tidak jadi dengan alasan lagi datang bulan misalnya. Alasannya pasti lagi datang bulan. Padahal umurnya kan sudah umur yang tidak datang bulan lagi. Jadi si Menteri Luar Negeri ini yang dari Australia ini ya, datang ke sana dengan misi untuk menyampaikan satu usulan untuk melakukan ceasefire atau gencatan senjata gitu ya. Cuma nanggung kan, perang udah hampir usai gitu. Dan itu agendanya memang seperti itu. Tapi ya itu tadi,
ketika dia disodorkan sama reporter ketika ditanyakan, Anda sepertinya getol banget untuk membela rakyat Palestina, katakanlah seperti itu, rakyat Gaza gitu. Tapi apakah Anda tidak mengingat apa yang terjadi ketika 7 Oktober? Cuma berkomentar sedikit saja dan itu sepertinya tidak menarik bagi dia gitu loh. Dan ini yang sepertinya ada sesuatu yang dalam tanda kutip ada sesuatu yang aneh gitu loh. Oh mungkin gini bro, Menteri Luar Negeri sing ngesong ini ya dari Australia ini udah sampai Gaza kan, kata si Muhammad Hussein kan di Gaza kan mayat-mayat bau wangi, ya kan? Ini kata si Muhammad Hussein loh. Menteri Luar Negeri Australia sudah sampai di sana, dapat mencium mayat-mayat bau wangi, kemudian barangnya, lihat ada barang yang besar-besar, tuh dia berpikir punya Yahudi itu kecil-kecil, udah lewatin aja lah, tahulah orang Australia kan, orang Australia sering ke Bali kan, cuman yang dicari apa? Pentol kuah. Ini loh. Pentol kuah kan? Ya, Menteri Luar Negeri Australia, cuman keturunan Tionghoa dia. Mau keturunan siapapun dia, kita tidak berbicara keturunan Malaysia. Saya nggak mau berbicara tentang ras, tapi kita berbicara tentang negara, ya. Dan perilaku pribadi jangan dibawa ke ras. Nah, perlu dipertanyakan perilaku si Menteri Luar Negeri Australia ini seperti apa? Kan gitu, pribadinya seperti apa? Memang dia pribadi seorang yang kejam, pro teroris atau siapa? Ya, jadi betul. Jadi di negerinya sendiri itu banyak dikuliti sama media-media lokal gitu, media-media Australia maksudnya ya kan. Seperti Sky News Australia juga itu banyak mengkuliti statement-statement dari Penny Wong ini yang sepertinya memang namanya siapa? Bela ke Hamas, katakanlah seperti itu. Bro, namanya siapa bro? Ini, mohon maaf bro. Penny Wong. Penis Wong. Penny Wong. Penis Wong. Penis Wong. Aduh. Nggak ada S-nya bro. Nggak ada S-nya. Penis Wong. Wong itu bahasa Jawa itu laki-laki. Ya kan? Wong itu manusia. Bahasa Jawa Wong itu manusia. Mudah-mudahan dengan kunjungan pantesan. Mudah-mudahan dengan kunjungannya ini Wong ke Israel dan ke jalur Gaza ya. Karena baru saja terjadi ini bro, ada berita yang masih hangat gitu ya. Ada serangan teroris di Tel Aviv, dekat Tel Aviv sana di Ranaan gitu, dekat Tel Aviv lah di sana. Teroris ini jelas sudah ketahuan, udah ketangkap bahwa itu warga Palestina. Dia menggunakan mobil untuk menerobos dan ada 16 orang yang terluka. Dan itu yang diserang adalah nenek-nenek 70 tahun, terus kemudian ada remaja 16 tahun dan ada yang 30-an tahun itu luka berat gitu ya. Mudah-mudahan semuanya selamat gitu ya. Dan mereka sudah ditangkap dan ini menerobos sampai berganti mobil sampai 3 kali itu teroris itu. Dan ini baru saja terjadi gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya Hamas ini katakanlah tidak dihancurkan oleh Israel, ya, sedangkan simpatisannya saja sudah seperti itu gitu. Jadi kalaupun nanti perang usai atau berakhir atau katakanlah gencatan senjata, katakanlah seperti itu, kenyataannya ya dari kubu mereka kan sering melakukan serangan-serangan mendadak seperti itu dengan cara-cara yang tidak fair seperti itu kan. Jadi ya kita nggak tahu lah perkembangan yang terjadi nanti. Iya. Ya kita sih berharap ya bro. Supaya iya kita sih berharap supaya cepat berakhir ya. Semoga cepat waras ya Hamas ini ya, dan bertobat. Kalau nggak bertobat sih ya saya dukung, memang harus dimusnahkan ya, karena memang teroris itu tiada tempat di bumi ini ya. Mereka itu hanya perusak ya bagi dunia ini ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Turki ya terhadap Suriah itu memang alasannya sama, membela diri dan membasmi teroris ya. Jadi memang teroris ini memang musuh dunia ya, musuh dunia. Jadi kalau sampai Indonesia membela-bela terorisme itu mah bahaya ya. Jangan-jangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Mari kita bagikan dan sebar kabar baik ini kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya agar jiwa-jiwa diselamatkan.
Salam sukses dan damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita.